5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Masihkah kalian ingat nih adik-adik dengan tanaman hias yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya? Nah, ini adalah contoh tanaman hias yang kalian sudah buat pada pembelajaran sebelumnya. Lalu adik-adik cobalah membuat bentuk tanaman lainnya bersama dengan teman kalian. Kemudian susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi taman yang indah seperti contoh berikut ini adik-adik. Nah, kalian bisa susun ya, menggunakan gambar-gambar di buku gambar juga boleh, di karton juga boleh. Kalian kreasi dengan lebih bagus lagi. Adik-adik, bandingkanlah hasil karya kalian dengan hasil teman kalian. Lalu buatlah kalimat pujian untuk 5 orang temanmu berdasarkan karya mereka nih. Contohnya nih kalimat pujiannya. Wah, bagus sekali hasil karyamu, Ida. Warna dari potmu itu cantik sekali, Siti. Nah, itu misalnya kalimat pujian yang bisa kita ucapkan kepada teman-teman kita adik-adik. Kalau kalian juga diucapkan kalimat pujian, jangan lupa ucapkan juga terima kasih. Adik-adik, sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain ya. Nah, kita mau menirukan gerak apa ya? Nah, gambar ini adalah gambar pohon kelapa. Pohonnya itu tinggi dan kuat. Pohon kelapa itu banyak ditemui di daerah pantai adik-adik. Daunnya itu melambai-lambai jika tertiup angin. Lalu di sini ada gambar pohon bambu. Pohonnya itu juga tinggi dan gemulai. Nah, pohon bambu itu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya akan bergoyang-goyang jika tertiup angin. Adik-adik semuanya ya, sekarang tuliskan pula kata-kata yang disampaikan temanmu saat diberikan pujian nih adik-adik. Nah adik-adik, jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, adik-adik kamu harus berdiri sendirian. Nah ini tirukan ya adik-adik ya. Kalian kalau guru kalian menyebutkan pohon kelapa, kalian harus berdiri sendirian. Setelah itu adik-adik, kalau gurumu atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus saling berpegangan tangan bersama 4 temanmu. Jadi ada 5 orang harus berpegangan tangan ketika guru atau temanmu itu menyebutkan pohon bambu. Nah, jika guru atau temanmu itu menyebutkan angin sepoi-sepoi, maka gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan, seakan-akan kalian itu diterpa angin yang sepoi-sepoi adik-adik. Lalu adik-adik di sini kalau guru dan temanmu itu menyebutkan angin badai, maka gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanannya secara cepat adik-adik ya. Nah itu karena badai itu kan membuat pohon kelapa dan pohon bambu itu akan bergerak semakin cepat adik-adik. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon roboh,
maka kalian harus jongkok. Nah, ini ya urutan dari gerakan yang akan kalian pelajari. Ikuti langkah-langkah berikut ini nih adik-adik. Coba yuk kita bermain bersama teman-teman kalian. Nah, di sini gerakan pertama adalah pohon kelapa berdiri tegak. Setelah itu pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi, maka ke kanan dan ke kiri pelan-pelan adik-adik. Lalu pohon kelapa tertiup angin badai, berarti semakin cepat ya angin badainya. Setelah itu pohon kelapa akhirnya roboh. Nah, kalau akhirnya roboh ya berarti kita duduk adik-adik. Nah, itu ya tadi gerakan-gerakan yang bisa kalian tirukan. Lalu gerakan yang kedua adalah gerakan bambu nih adik-adik. Pohon bambu berdiri tegak, maka kalian berdiri bersama dengan teman-teman kalian. Lalu pohon bambu tertiup angin sepoi-sepoi. Nah, kalau begitu kita bergerak ke kanan ke kiri tapi perlahan. Kalau tertiup angin badai, wah yang cepat ya adik-adik ya. Lalu 3 pohon bambu roboh. Nah, berarti hanya 3 orang yang akan duduk jongkok. Lalu kalau peringatannya adalah semua pohon bambu roboh, ya semua harus jongkok. Itu gerakan pertama dan gerakan kedua yang bisa secara bergantian kalian lakukan bersama teman-teman. Nah, ayo mengikuti gerakan sesuai cerita adik-adik. Dengarkan ceritanya lalu lakukan gerakan sesuai contoh. Misalnya salah satu dari teman kalian itu membaca ceritanya. Nah, kalian dan kelompok kalian itu yang mempraktekannya. Misalnya ceritanya seperti ini. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kukuh pohon kelapa. Nah, di sini ada kata pohon kelapa, berarti kalian harus berdiri tegak adik-adik. Daunnya bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Nah, di sini ada kata angin sepoi-sepoi, berarti kalian bergoyang perlahan-lahan. Lalu kalau teman kalian membaca lagi, di depan rumah nenek Siti itu tumbuh pohon bambu. Nah, pohon bambu tadi bagaimana? Kan harus bersama-sama, berarti harus bergandengan dengan temannya. Lalu rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun saat pohon bambu terkena angin badai itu sangat menakutkan. Nah, di sini ada kata pohon bambu dan angin badai. Berarti kalian berayun ke kanan ke kiri semakin cepat adik-adik. Angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Nah, tadi kalau pohon bambu roboh berarti anak-anak harus duduk jongkok. Nah, itu ya bisa kalian praktekkan bersama dengan teman-teman kalian. Pasti sangat menyenangkan adik-adik bisa bermain bersama teman-teman. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.